Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita masih melanjutkan bahasan kita tentang teori relativitas khusus Einstein, dan kita telah masuk pada besaran energi relativistik. Nah, salah satu persamaan yang sangat terkenal yang dirumuskan atau dimiliki oleh Einstein adalah persamaannya E sama dengan mc kuadrat, yaitu persamaan energi total. Jadi ketika ada sebuah benda atau partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka energi total yang dimiliki oleh benda atau partikel tersebut adalah E sama dengan mc kuadrat. Nah, kita akan coba merumuskan persamaan ini, dan sebenarnya di video-video atau di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah merumuskan juga persamaan ini, ya. E sama dengan mc kuadrat ini kita sudah rumuskan juga. Nah, tetapi di video ini kita akan menggunakan cara yang lain yang memiliki makna fisis yang lebih lengkap dari cara sebelumnya, dan cara ini terkesan lebih pendek, ya. Nah, kita bisa merumuskannya dari meninjau energi kinetik. Nah, kita tahu bahwa kalau kita berbicara energi kinetik benda dari keadaan diam menjadi keadaan bergerak, ya, dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya tadi, maka usaha yang dilakukan oleh benda untuk bergerak dari keadaan diam menjadi keadaan bergerak itu sama dengan selisih energi kinetiknya, ya, yaitu konsep teorema kerja dan energi, ya, yaitu dW sama dengan dk. Maka untuk mencari k, yaitu integral dari usaha, ya, integral dari usaha 0 sampai s f dot ds, ya, usaha. Nah, kemudian ini sama dengan integral 0 sampai s. Nah, gaya, persamaan umum dari gaya adalah turunan momentum terhadap waktu, ya, turunan pertama. Maka p-nya dp per dt, p-nya kita ganti m kali v. Inilah gaya, ya, m kali v ds, ya, seperti ini. Kemudian sama dengan, nah, di sini ada ds per dt. ds per dt ini sama saja dengan kecepatan juga, ya. Maka di sini v kita ganti v dalam kurung d dalam kurung m kali v, yang ini, ya. D dalam kurung m kali v, ds per dt-nya kita ganti v. Integralnya dari 0 sampai m kali v karena ini d mv, ya. Kemudian ini sama dengan integral, nah, di sini M ini adalah massa, kita gunakan massa relativistik, ya. Maka massa relativistik kita sudah rumuskan juga di video-video sebelumnya, yaitu ini, ya, D dalam kurung M kali V menjadi D dalam kurung M0 per akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, ya, faktor gamma. Nah, ini tadi V-nya di luar, ya. Kemudian integralnya dari 0 sampai V, ya, karena ini kita sudah ubah. Di sini kan semua konstanta yang variabel hanya V, ya. Nah, maka integralnya dari 0 sampai V, seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan ini, ya, persamaan energi kinetiknya tadi jadi seperti ini, ya. Untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan teknik integral parsial, ya. Kalau kita lihat bentuknya, ini kan sama dengan integral x dy, ya. Ini x, ini y, di dalam kurung ini adalah y. Integral x dy ini kan sama dengan xy kurang integral y dx. Maka kita jabarkan ini. Ini adalah x, v ini, ya, adalah x, sedangkan yang di dalam kurung ini adalah y. Nah, maka menjadi k sama dengan xy, berarti v kali yang di dalam kurung ini menjadi m0 v kuadrat per yang ini, ya, faktor gamma, akar kuadrat 1 kurang v kuadrat per c kuadrat, ya, kurang integral y dx, ya, kurang integral y dx ini, ya, y dx berarti y dalam kurungnya yang ini, ya, m0 v per akar kuadrat dari 1 kurang v kuadrat per c kuadrat dx, ya. Dx nya berarti ini dv, ya, dv. Jadi kalau kita gunakan integral parsial jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Ini kita tulis ulang sama dengan ini, ya, kurang, nah, ini m0 kan konstanta, ya, maka bisa kita keluarkan dari integrasi. Kita keluarkan, maka menjadi integral 0 sampai v. Nah, v ini kan pangkat 1/2. Kalau saya jadikan kali, maka menjadi pangkat min 1/2, ya. Jadi seperti ini, ya. Nah, kemudian ini integral dari 0. Nah, kita cari dulu yang ini. Kita akan mencari dulu integral 0 sampai v yang ini, ya, integral yang ini. Kemudian nanti hasilnya kita kembalikan lagi ke persamaan k ini, ya. Nah, kalau kita cari integral 0 sampai v, v dalam kurung 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat min 1/2 dv, ya, yang ini tadi. Nah, ini kita selesaikan menggunakan teknik substitusi, ya. Yaitu kita misalkan bahwa yang di dalam kurung ini adalah u. Jadi u adalah 1 kurang v kuadrat per c kuadrat, ya. Nah, maka kalau kita mencari du per dv, u ini kalau kita turunkan terhadap v, maka ini menjadi ini turunannya 1 0, ya.
maka C per C kuadratnya adalah konstanta, kita keluarkan menjadi min C per C kuadrat, turunan dari V kuadrat adalah 2V ya. Jadi seperti ini turunannya. Jadi U kalau kita turunkan terhadap V, hasilnya seperti ini. Nah, maka ini menjadi integral 0 sampai V ya, V dalam kurung ini tadi jadi U ya. Berarti U pangkat min 1/2 kali ini tadi jadi U pangkat min 1/2 kali dV. Nah, dV kita bisa cari dari sini. Maka kalau seperti ini, dV adalah min C kuadrat per 2V du kan, kalau dari sini. Nah, maka menjadi seperti ini. Variabelnya sudah U ya. Maka kalau kita integralkan menjadi atau ini kita bawa dulu ke sini ya, menjadi 1/2 C kuadrat. Ya, di sini kan V-nya saling menghilangkan ya. Berarti menjadi min 1/2 C kuadrat U pangkat min 1/2 du. Nah, maka kalau kita integralkan ya, ini 1/2 C kuadrat min 1/2 C kuadrat ini adalah konstanta, maka tidak perlu diperhatikan, maka yang kita fokuskan di sini. Min 1/2 C kuadrat kali, nah, integral dari U pangkat min 1/2 berarti kalau integral pangkatnya tambah 1 ya. Nah, berarti min 1/2 tambah 1 berarti 1/2. Ya, berarti di sini 1 per 1/2 atau sama dengan 2 ya. Kali dalam kurung U pangkat 1/2 ya, karena pangkatnya sudah tambah 1 menjadi 1/2. U-nya kita langsung ganti saja ya. Yang tadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, syarat batasnya 0 sampai V ya. Jadi U min 1/2 ini, U pangkat min 1/2 kalau kita integralkan hasilnya seperti ini ya. U-nya kita sudah ganti di sini. Syarat batasnya 0 sampai V. Atau ya, ini saya tulis di sini, ini kan sama dengan min 2/2 ya, min 2/2 atau 1 ya, sama saja. Min 2/2 C kuadrat dalam kurung 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat 1/2, syarat batasnya dari 0 sampai V ya. Ya. Nah, kemudian kita kembalikan ke persamaan K tadi ya. Jadi tadi yang K yang ini kita sudah dapatkan yang ini ya. Yaitu tadi yang ini. Tinggal kita masukkan kembali di persamaan energi kinetik. Maka menjadi seperti ini ya. M0 V kuadrat per yang ini tadi. Nah, karena ini negatif ya, maka menjadi tambah M0 ya. Ini kan ini jadi 1 ya, berarti M0 C kuadrat kali yang ini. Syarat batasnya 0 sampai V ya. Nah, maka ini menjadi sama dengan, kita tulis ulang ya, tambah, nah, kita masukkan syarat batasnya berarti V dulu ya yang kita masukkan, kemudian kurang yang nolnya ya. Nah, kalau kita masukkan V berarti tetap kurang, nah, nolnya yang kita masukkan berarti M0 C kuadrat 0, V-nya ganti 0 berarti 0 kuadrat 0, 0 bagi C kuadrat tetap 0, 1 kurang 0 adalah 1. Akar kuadrat dari 1, ini kan akar kuadrat ya. Akar kuadrat dari 1 tetap 1. Berarti sama dengan M0 C kuadrat. Jadi kurang M0 C kuadrat ya. Jadi M0 C kuadrat ini dari 0 kita sudah masukkan ke sini ya. Oke. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian suku ini dan suku ini kita ingin samakan penyebutnya ya, penyebutnya ini. Nah, berarti kalau kita samakan penyebutnya, yang ini kali akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat per akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya. Samakan penyebutnya. Nah, maka menjadi M0 V kuadrat tambah, nah, ini kalau kita kali dengan yang ini berarti akarnya jadi hilang ya. Berarti tinggal 1 kurang V kuadrat per C kuadrat per penyebutnya tadi ya, yang ini. Kurang M0 C kuadrat ya, yang ini. Sama dengan ya, ini M0 V kuadrat tambah, ini kita kali masuk di dalam kurung berarti menjadi M0 C kuadrat kurang ya, karena ini kurang M0 C kuadrat kali di dalam kurung yang suku yang ini berarti C kuadratnya saling menghilangkan, berarti tinggal M0 V kuadrat ya, kurang M0 C kuadrat. Jadi seperti ini. Nah, hasilnya adalah K sama dengan M0 C kuadrat per ini kan hilang ya, saling menghilangkan ini ya. Berarti tinggal M0 C kuadrat per akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kurang yang ini tadi, M0 C kuadrat. Atau K sama dengan, kalau kita lihat M0 per akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat tidak lain adalah massa relativistik ya. Maka kita ganti M C kuadrat kurang M0 C kuadrat. Nah, atau kita bisa ganti MC kuadrat sama dengan K, ini pindah ruas jadi tambah M0 C kuadrat. Atau tidak lain MC kuadrat ini adalah energi total, K energi kinetik, tambah M0 C kuadrat adalah energi diam. Nah, yang perlu kita
lihat di sini aspek fisiknya yang penting adalah bahwa energi kinetik ya, kalau kita lihat dari persamaan ini berarti adalah bisa kita peroleh dari pertambahan masanya dikali dengan kuadrat kecepatan cahaya kan. Ini kan kalau kita faktorkan menjadi M dalam kurung ya, dalam kurung M kurang M0 tutup kurung kali C kuadrat. M kurang M0 itu tidak lain adalah pertambahan masanya kan, masa akhir kurang masa awal ya, masa relativistik kurang masa awal. Berarti itu pertambahan masanya kali C kuadrat ya. Ini energi kinetiknya. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa di sini energi totalnya yaitu mc kuadrat tambah energi kinetik tambah energi diam. Nah, berarti kalau benda itu tadi bergerak ya, mendekati kecepatan cahaya, maka energi totalnya adalah energi kinetik ditambah dengan energi diamnya, di mana energi totalnya adalah mc kuadrat tambah energi kinetik, energi diamnya adalah m0 c kuadrat menggunakan massa diam juga. Kalau energi totalnya menggunakan massa relativistik karena dalam keadaan bergerak, sedangkan energi diamnya E0-nya kita gunakan massa diam. Jadi ini energi totalnya ya. Nah, bagaimana kalau bendanya diam? Kalau bendanya diam, artinya dia tidak memiliki energi kinetik, K-nya 0. Maka E sama dengan E0. Berarti meskipun benda dalam keadaan diam, dia tetap memiliki energi, yaitu energi diam ya. Karena ini kan kalau K-nya 0 berarti E sama dengan E0. Energinya sama dengan energi diam. Jadi benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, kecepatannya, maka meskipun dalam keadaan diam, dia memiliki energi yang disebut dengan energi diam, yang persamaannya M0 kali C kuadrat ya. Oke, mungkin cukup sekian, nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya.